Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para penonton yang pada hari ini bersama-sama juga dengan kita Ustaz Ali Imran sebagai narasumber pada hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Agus Saprodi. Dan di samping saya ini adalah narasumber kita pada hari ini, Ustaz Ali Imran. Beliau selain seorang guru, juga sebagai seorang kepala sekolah di SMA Kaden Hasanah Banjarbaru. Pada hari ini kita sama-sama mengisi kegiatan Ramadan sebelum tibanya berbuka puasa di podcast Kaden Hasanah Banjarbaru. Pada hari ini Ustaz Ali, sebagaimana yang kita agendakan ya kan. Hari ini kita mungkin bincang-bincang santai ya kan Ustaz ya. Bincang-bincang santai mengenai apa sih sebenarnya esensi Ramadan itu. Iya. Esensi Ramadan itu sendiri apa sih sebenarnya Ustaz? Nah, pertanyaan yang serupa sebenarnya kalau kita menyebut Ramadan itu kira-kira apa yang ada di dalam benak kita. Jadi kalau orang sudah masuk bulan Ramadan, kira-kira apa sih yang berkesan dalam bulan Ramadan itu? Itu yang paling penting. Kira-kira menurut Ustadz Agus, kalau kita menyebut Ramadan itu apa yang terbayang pertama kali kita? Yang terbayang kalau Ramadan itu ya puasa, menahan hawa nafsu kita, makan, minum. Ya, ada nggak yang berkesan? Misalnya buka puasanya kah atau gimana gitu? Yang berkesan sih sebenarnya kalau selama ini ya, yang berkesan pertama kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita yang awalnya masih bolong-bolong, misalnya apalagi ibadah sunnah kita ini masih kurang. Lalu di ibadah Ramadan karena ini nilainya, keberkahannya, kemuliaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui penuh dengan kemuliaan. Ya, ada orang kalau misalkan melakukan suatu kegiatan itu kan ada misalnya bertemu, misalnya Ustadz Agus ketemu dengan Ulun misalnya, apa sih yang berkesan? Mungkin tata cara bahasanya atau pakaiannya kan gitu kan ada kesan. Jadi seolah-olah kalau kita orang menyebut Ramadan dan kemudian kebiasaan masyarakat kita kaum muslimin itu tatkala ada menjelang bulan Ramadan ada orang yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka untuk menyambut dengan penuh kegembiraan, misalnya ada tarhib Ramadan ataupun apapun namanya. Nah, kita itu akan memberikan sesuatu itu bermakna atau kemudian kita itu akan lanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang terencana kalau ada kesannya. Ya, kalau orang Arab itu memberi nama Ramadan. Nah, Ramadan itu kalau kita lihat dari artinya kan itu artinya membakar ya. Oh iya benar-benar. Ya, membakar. Jadi artinya panas gitu. Panas saya. Jadi Ramadan itu akan membakar semua apa-apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang Arab bilang Ramadan itu kan identik dengan panas gitu. Jadi kalau misalnya kita Ramadan itu bulan Ramadan, berarti kita sudah datang bulan Ramadan. Bulan yang dimana kita akan semuanya dosa-dosa kita akan dibakar. Nah, akan dibakar, akan lenyap, akan dilunturkan dengan amalan yang disebut dengan puasa. Nah, Ramadan itu ada amalannya. Amalannya orang sebut puasa. Bulan Ramadan, bulan berpuasa. Jadi dengan berpuasa itu diharapkan kemudian lebur semua dosa-dosa yang kita perbuat dari Ramadan sebelumnya kemudian Ramadan yang kita jalankan itu. Nah, kalau misalkan orang itu misalkan Ustaz Agus, kita tidak tahu berbuat kesalahan. Kemudian orang menjelaskan kepada kita, tahulah pian Ustadz Agus semalam itu ada kesalahan seperti ini. Tapi saya sudah maafkan. Sebesar apapun kesalahan yang pian lakukan, saya sudah maafkan. Menurut Ustadz Agus itu menggembirakan atau memang menyakitkan gitu? Nah itu. Nah maksud saya itu tatkala kita menyebut Ramadan itu jangan sampai menyakitkan. Kita menganggapnya bulan Ramadan itu membatasi, membatasi
wah tidak bisa makan lagi secara teratur 3 kali sehari kan gitu. Jangan sampai itu yang terbetik di dalam persepsi kita gitu loh. Nah, padahal ada satu perkara yang kita itu sebenarnya bisa mengambil pelajaran yang bermakna dari apa yang terjadi di bulan Ramadan. Ya misalkan coba kita misalnya Ustadz Agus lah, di bulan Ramadan itu orang itu berlomba-lomba untuk jadi dermawan. Iya benar. Iya kan? Orang itu rajin membukakan puasa kan? Iya benar. Kita tidak pernah nggak kita kesulitan menemukan buka puasa misalnya saya khawatir ini nggak bisa buka puasa ini. Nah, benar. iya. Kadang-kala seperti ini Ustaz. Iya. Kadang-kala di masyarakat kita ini biasanya kadang-kala Ramadan ini kan identiknya dan puasa. Puasa ini kalaunya pemikiran orang-orang kadang-kala ini yang namanya puasa ya puasa full. Kemudian sholat sunnah diperbanyak. Kemudian apalagi ibadah-ibadah yang lain tilawah. Kemudian selain itu yang lain-lain lah. Ternyata masih ada. Ini yang kadang-kala orang lupa bersedekah. Bersedekah apalagi setiap hari kita ada yang harus kita bukakan. Nah ini kan sedekah ini mungkin banyak orang yang terlupakan. Nah kira-kira saya sendiri gimana Ustaz Ali ini? Nah fakta lainnya lah Ustaz lah, di kampung iya, benar. termasuk di kampung-kampung kita itu biasanya di musola di langgar itu sudah mulai dibikin jadwal kan. Benar. Membukakan puasa pada hari keberapa gitu loh. Ada kan seperti itu. Dan itu mudah saja orang melakukan kan, gitu. Nah, itu benar. Kira-kira kalau di luar bulan Ramadan itu mau nggak orang itu melakukan hal seperti itu? Kadang-kala kalau di kampung-kampung ini orang nggak perlu di kampung pedesaan itu kan orang solid kan biasa apalagi orang ketika sebelum Ramadan sudah berencana ini tanggal sekian atau misalnya dalam satu hari ini berapa kakak membukakan ini antusias kan dibagi kan setiap hari selama 1 bulan itu terpenuhi semuanya. Berapa orang biasa yang hadir di situ dan terpenuhi semuanya. Antusias luar biasa. Nah, masalahnya kok bisa begitu gitu loh. Kenapa di bulan Ramadan ada begitu, di luar bulan Ramadan kedada? Nah, kenapa seperti itu? Nah, yang pertama memang inilah keunikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu unik semua orang. Kenapa bisa begitu? Karena memang orang melakukan ini dorongannya iman. Benar. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan yang disapa, yang dipanggil, yang diseru orang beriman kan. Iya benar. Perintahnya kan kutiba alaikumusyyam kan gitu. Diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau kita lihat dari situ, kalau kita lihat dari sisi ilmu balaghah, para pakar ilmu balaghah itu ya ayyuha itu kan panggilan kesayangan. Ya Allah, jadi sayang. Hai sayang gitu. Panggilan kesayangan. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman diberi peluang dengan panggilan kasih sayangnya oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Nah, berpuasa itu kemudian kenapa orang itu begitu mudah sekali memberikan berinfak kan gitu, menyediakan buka puasa? Karena juga yang kedua ternyata saat di bulan Ramadan itu ada banyak bonus-bonus yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah melipat gandakan pahala. Itu berapa lipatannya kita kada paham, tapi dilipat gandakan amal pahalanya. Oleh karenanya orang itu tidak mikir panjang. Ini bulan Ramadan disuruh buka puasa mau aja. Nah, yang harus kita koreksi ini jangan sampai karena memberikan buka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi orang milih aku buka puasa aja tapi kada puasa. Itu yang salah. Itu yang keliru Ustaz. Karena puasa itu wajib. Apa ya puasa itu wajib. Iya kan? Membukakan itu kan kada sampai wajib kan hukumnya kan gitu. Tapi selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Amalan sunnah sama dengan pahala wajib di luar Ramadan. Nah, artinya apa? Ternyata ada pelajaran yang diberikan oleh Ramadan. Kita itu ada yang lebih utama. Amal itu ada yang lebih utama. Kita tidak hanya memikir dunianya saja, ya kan? Tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Akhirat. Orang kan berpuasa karena panggilan iman, tujuannya kan akhirat. La'alakum tatakun kan gitu, untuk bertakwa. Takwa itu jar Allah Ta'ala sebaik-baiknya bekal.
Nah, salah satu jalan untuk meraih ketakwaan itu puasa. Nah, maka orang di bulan Ramadan luar biasa berlomba-lomba untuk mencapai ketakwaan tadi. Maka dia untuk bersedekah itu, contoh kasus misalnya, mungkin di bulan Ramadan ini berlipat-lipat. Nah, itu pelajaran yang diberikan oleh Ramadan. Contoh misalkan, coba kita lihat. Kita selama puasa itu mulai dari terbit fajar sampai menjelang maghrib ya, itu kan kita dilarang banyak, misalnya dilarang makan, minum. Ya benar. Yang kita makan itu hasil keringat kita kan? Ya benar. Halal kan? Halal. Dari gaji kita bekerja, dari bisnis kita yang kita peroleh. Kita makan kapan saja kan halal kan? Ya benar. Tapi kok dilarang mau? Iya kan? Tidak makan, tidak minum. Padahal makan dan minum itu barang yang diperoleh dengan cara yang halal. Tapi tidak mau makan di siang hari misalkan. Itu dorongannya apa? Kalau misalnya tidak mempertimbangkan, oh saya nggak makan sebentar di dunia, tapi imbalannya di akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Gitu. Misalnya kalau mohon maaf, orang yang sudah berkeluarga misalnya, suami istri, suaminya kan halal. Ya benar. Istrinya juga halal, Ya benar. tapi kan dilarang untuk berhubungan badan di siang hari kan gitu. Benar, kalau melakukan dapat parat ya. Ya, tapi ini khusus di bulan Ramadan malah melakukan itu ada dendanya lagi. Nah itu kalau bukan karena dorongan keimanan, Ya dengan mengharapkan pahala yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, itu nggak mungkin bisa dilakukan. Nah di dalam Al-Quran surat apa itu? Surat Al-A'la ayat 17 itu kan kita dikasih informasi dari Allah Ta'ala kan gitu. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, artinya kalau akhirat itu lebih baik, dunia itu berarti bukan tidak baik ya. Tapi lebih baik kehidupan. Kenapa? Kehidupannya kekal. Kehidupannya itu berkepanjangan, berkesinambungan. Nah kadang-kadang yang menjadi renungan buat kita, kehidupan yang lebih baik, yang kekal itu kadang-kadang kita tidak sadar ataupun sadar kita korbankan untuk sekedar untuk kenikmatan dunia. Contoh kasus misalnya, kenapa sih orang mau korupsi? Gajinya sudah tinggi kan? Iya benar. Ya kan? Orang mau korupsi atau ngambil hak orang lain, gajinya itu sudah serasa cukup lah gitu. Kenapa sih itu? Itu hanya sekedar untuk meraih kenikmatan dunia yang sifatnya sementara. Nah, itu kan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan orang yang berpuasa. Orang yang bisa dipraktekkan misalnya para sahabat atau orang-orang yang imannya benar. Benar gitu. Nah, kita sedih juga sebenarnya. Di bulan Ramadan yang dilipat gandakan amalnya, itu di luar bulan Ramadan semestinya juga itu tidak mengurangi mengurangi semangat mereka untuk melakukan kebaikan kan gitu. Ya, benar. Karena itu tadi dorongannya tadi kita melakukan aktivitas, misalnya kita ngajar siswa. Kalau hanya sekedar mengharapkan gaji misalkan gitu, kan dapat gajinya doang. Ya, benar. Tapi kalau kita berpikir ini ada dampak akhiratnya, maka kita akan sungguh-sungguh melaksanakan aktivitas. Ya gitu. Ya ini sebenarnya menarik sekali Ustaz. Okay. Ini sangat menarik sekali. Di Al-Quran sudah menjelaskan tadi wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat ini yang lebih baik dan lebih kekal kan daripada kehidupan di dunia. Kadang-kala tadi terbalik. Dia menganggap bahwa kehidupan di dunia ini ya itulah surganya. Orang pokoknya di dunia hidupnya sementara, dipuas-puasin, akhirat urusan lain gitu. Seperti kadang-kadang seperti ini Ustaz. Lalu menyilaukan harta yang ada di dunia, tetapi yang di akhir ini dia tidak memikir lagi. Masa bodoh kan. Makanya orang ketika sampai pada tahap seperti ini, orang kadang-kala iman itu tidak dianukan ya. Ini sebenarnya menarik sekali. Kemudian kalau di dalam kehidupan kita yang sekarang ini ya, banyak sekali sebenarnya yang mestinya harus kita ingat kita harus resapi bagaimana sih sebenarnya kehidupan para sahabat di zaman dahulu. Kalau sekarang ini banyak orang kaya
Banyak orang kaya tetapi enggan untuk bersedekah. Ya. Kebanyakannya malah terbalik, Ustaz. Nah, Kebanyakannya orang di kampung-kampung itu Nah. kan kehidupannya sangat sederhana. Sederhana, bahkan ya belum cukup lah untuk kalau kita tuh mencukupi 1 bulannya ini ya, tetapi antusias. Orang-orang di kampung biasanya antusias untuk mendermakan, bersedekah, apalagi memberikan makan, berbuka puasa di masjid atau di langgar-langgar, bahkan sampai di rumah. Ini bahkan orang kaya enggan. Malah kalau kita biasa di komplek-komplek, ya komplek-komplek itu biasanya ketika kita keliling, ulun nih kan sebagai ini nih, kalau di komplek itu kan ulun biasanya sebagai ketua komplek kan. Kadangkala ketika ada kami biasanya kami memberitahukan sebelumnya itu ini akan dilaksanakan buka bersama di musala. Kadangkala ada orang menutup telinga. Kita ketok, padahal kita tahu orangnya ada di sana dan sudah di-share. Di-share di grup bahwa pada hari ini tanggal sekian kami akan jalan mau menagih. Nah, itu untuk sumbangan untuk buka bersama. Ternyata kadang-kala seperti itu responnya itu bahkan menutup telinga, Ustaz. Nah, itu berpulang lagi tadi persepsi apa dia memahami wal akhiratu khairu wa abqa tadi. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada di dunia tadi. Nah, atau misalnya aktivitasnya dia melihat bahwa oh udah pokoknya dunia ini kita kejar semampu-mampu kita, urusan akhirat nanti aja. Padahal hidup di dunia itu kan sementara. Dan dunia ini yang dengan sementara itu akan menunjukkan kayak apa kita di sesudah dunia ini, kehidupan akhirat kita. Kalau di dunia ini kita jalannya benar, proses hidup yang kita jalankan benar, akhiratnya yang hidup berkepanjangan tadi itu akan menjadi baik gitu loh. Akan menjadi baik. Nah, kalau misalnya coba bayangkan puasa didasari dengan seruan keimanan. Orang melaksanakan puasa itu yang diseru adalah orang yang beriman. Nah, endingnya itu harapannya ada la'alakum tatakun, bertakwa. Nah, kalau misalnya orang itu mendapatkan takwa, orang itu bertakwa, kita bisa lihat dari apa yang sahabat. Kita kasih contoh kasus misalnya kalau kita baca di Sirah itu misalkan perang Tabuk. Perang Tabuk itu dikisahkan perang di masa yang sangat sulit. Makanya disebut dengan perang masa sulit juga. Bayangkan pertama yang mau dilawan itu negara besar, Imperium Romawi saat itu. Yang kedua, saat itu di Madinah itu musim panen kurma. Padahal penghasilan masyarakat Madinah itu ya panen kurma itu. Saat mau panen ada panggilan jihad yang diumumkan oleh Rasulullah bahwa kita mau perang Tabuk. Jaraknya jauh. Oleh karenanya Rasulullah itu tidak menyebut di awal-awal kemana kita. Nah, tetapi dengan masa sulit itu, kemudian istilahnya pekerjaannya mereka masa panen, karena dorongan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh para sahabat, itu kemudian mereka tidak mau ketinggalan. Ini kan dorongan takwa tadi. Dan tatkala baginda Rasulullah meminta, ayo kita masing-masing kaum muslimin yang punya kelebihan harta, silakan berinfak untuk memenuhi perlengkapan persenjataan. Kalau disebutkan angka misalnya ada 3.000 atau 30.000 pasukan kaum muslimin yang akan diberangkatkan. Nah, tatkala dia mendengar seperti itu, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat utama? Misalnya Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan semua hartanya kan, sampai di hadapan di Rasulullah, wahai Rasulullah, ini hartaku, diserahkan. Terus ditanya, oh kalau sebanyak ini apa yang kamu tinggalkan terhadap keluargamu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Aku tinggalkan keluargaku, ya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya habis hartanya. Hartanya itu diinfakkan untuk membiayai kebutuhan perang Tabuk tadi. Nah, Sayyidina Umar itu tidak mau ketinggalan juga. Sayyidina Umar tidak mau ketinggalan, menginfakkan setengah hartanya. Demikian Sayyidina Utsman, demikian juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau Sayyidina Utsman itu sepertiga keperluan perang dibekali oleh Sidin. Kendaraan kan gitu. Satu kendaraan itu 10 orang tadi kendaraan itu.
Nah, kira-kira kan kita bertanya, apa sih yang mendorong para sahabat ini kok begitu tidak menghitung-hitung gitu loh. Tatkala ada panggilan, oh ini kita mau berinfak untuk membayar jihad fisabilillah, dikeluarin aja hartanya. Enggak mikir-mikir gitu, para sahabat itu. Atau misalnya kalau kita baca sosok Abdurrahman bin Auf. Sosok Abdurrahman bin Auf itu suatu saat itu dikisahkan itu orang-orang Madinah itu kaget ya gitu. Kan debu itu bertebaran gitu, ada debu, ada apa nih, ada kok pindah rame sekali, ada debu-debu berteburan di kota Madinah. Tahulah itu kafilah dagangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, 700 onta membawa barang hasil dagangannya, sampai orang terkejut melihat ini ada apa ini, kayak mau perang aja kan gitu loh. Ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf membawa barang dagangannya. Nah kemudian itu sampai ke Aisyah radhiyallahu anha, ini ada apa nih pindah rame-rame gitu. Itu Abdurrahman bin Auf membawa barang dagangannya. Nah Aisyah radhiyallahu anha itu mengingat gitu, oh iya, baginda Rasul itu pernah mengeluarkan sabdanya, dan Sayyidah Aisyah itu mendengarkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, salah satu yang masuk surga, tapi dia masuknya pelan-pelan. Iya benar. Atau dalam redaksi yang lagi itu merangkak. Nah pesan itu sampai ke telinganya Sayyidina Abdurrahman. Ya, sampai itu dia belum kemana-mana, langsung ketemu Sayyidah Aisyah, memverifikasi istilahnya. Dipadahkan, jujur, saya mendengar baginda Rasulullah, pian ini masuk surga, tapi dengan cara perlahan-lahan. Yang lainnya itu kan kayak meloncat, langsung masuk gitu. Kenapa bisa begitu? Karena barang dagangannya tadi. Apa yang terjadi? Setelah dia mendengar, masuk surga, tapi dengan perlahan-lahan, dengan merangkak. Apa yang dilakukan? Tahu lah pian. 700 onta yang membawa barangnya itu tadi dibagi semuaan. Kada ada yang diambil seorang, kada ada. Dibagi ke masyarakat Madinah pada saat itu. Dan dalam sirah itu dijelaskan tidak ada satu orang pun di Madinah itu tidak merasakan infaknya, sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Sepertiga orang kota Madinah diajak bersirkah, berdagang, sepertiganya dibayari hutangnya, sepertiganya lagi diberikan infak. Nah, itu apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Tadi kita kan bilang kaum muslimin itu tidak mesti kaya. Kalau orang muslim kaya kayak gitu, semuanya hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Nah ini kan pertanyaannya, ini apa yang membuat mereka seperti ini kan gitu. Kalau sekarang mungkin ya hitung-hitung lah, kita usaha sendiri kan gitu. Jadi ada orientasi. Kalau kita hidupnya ini kita pahami bahwa dunia ini ladang untuk kita mendapatkan kayak apa kehidupan kita di sesudah kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat kita yang itu sifatnya kekal ya selamanya kan gitu. Itu ditentukan hidup kita yang sementara ini. Dunia itu kan memang sementara ya. Gitu. Iya benar. Dunia ini sementara, sekejap saja. Tapi sekejap ini akan menentukan kayak apa kita setelah hidup di dunia ini. Itu yang menjadi perhatian kita semestinya kan gitu. Ini sebenarnya sangat menarik sekali kan. Ini merinding kalau misalnya. Saya ini sangat merinding mendengar cerita dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersedekah, apalagi untuk berperang, tidak hitung-hitung sekali. Nggak ada hitung-hitung. Orang kaya, tetapi tidak ada hitungannya, langsung habis. Bahkan separuh harta yang dia miliki langsung disumbangkan kepada orang-orang yang berahkan. Nah, sama dengan kayak sekarang misalkan, sekarang itu. Misalnya tidak ada ajakan perang. Yang bisa minimal yang bisa kita lakukan itu infak di bidang pendidikan. Misalnya anak kita sekolah kan gitu. Di sekolah itu ada SPP, ada bayaran ini. Kalau kita benar cara memandangnya bahwa ini investasi akhirat. Kalau pakai investasi. Ini investasi akhirat. Karena kalau kita orang itu misalnya apalagi belajar tentang agama, ya kan, belajar tentang ilmu kehidupan yang bermanfaat untuk anak-anak kita kayak apa mengarungi kehidupan, agamanya baik. Semestinya kita juga enggak hitung-hitungan kan? Iya benar. Karena ini investasi untuk pendidikan anak misalnya. Bayar SPP-nya kalau benar ini jangan sampai kita berpikiran ini untuk gaji guru misalkan. Tapi kalau kita niatkan ini investasi untuk pendidikan terbaik untuk anak kita,
kita tidak akan hitung-hitungan, insya Allah seperti itu. Kadang-kala Ustaz, Ya. pemahaman seperti ini Ustaz, Nah. pemahaman seperti ini kadang-kala orang tidak ngeh. Nah, ini bulan Ramadan ini bulan untuk melatih itu. Oh, benar. Kayak apa? Seperti apa kita itu mengorbankan apa yang kita miliki di dunia ini. Kita puasa, mau panas atau mau dingin, karena orientasinya kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Ramadan ini melatih kita untuk itu. Benar. Bagaimana kita melihatnya akhiratnya gitu loh. Dunia ini kayak apa kita arahkan supaya dapat akhiratnya. Benar. Jangan sampai kita kemudian melakukan aktivitas dunia lepas akhiratnya. Luar biasa Ustaz. Nah iya, jadi mudah-mudahan kita berharap setelah Ramadan itu 11 bulan ke depan ya kita semuanya apapun aktivitas yang kita lakukan untuk kemaslahatan kita di akhirat kita rela melakukan. Ya meskipun itu menarik ya buat kita ya. Ini dunianya besar ya manfaatnya aja. Tapi lepas akhiratnya. Misalnya kalau pinjaman misalnya riba misalnya. Janjinya kan besar 50 juta Ya, pinjaman benar, gitu. ya, benar. Wah untuk bisa beli ini, bisa beli ini. Tapi kita lupa di situ ada riba. Iya kan? Kalau riba itu berperang dengan Allah Ta'ala. Nah kita berarti mengejar dunia, melepas akhiratnya. Naudzubillah min dzalik kan? Jadi kalau berbicara masalah riba ini jujur takut sekali. Iya. Masalahnya yang dilawan ini Allah Ta'ala kan. Nah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Iya, benar. Pernah menang nggak kita melawan Allah dan Rasulnya? Nggak akan pernah Itu menang. kuasa Allah Ta'ala semuanya. Ya, Ustaz. ya itu janjinya memang menarik untuk dunia, tapi sama dengan kita mengorbankan akhirat kita. Dan kita tidak mau kan? Kalau misalnya kita identikan Ramadan, kenapa nggak makan aja kan gitu? Toh yang tahu itu kan cuma kita dengan Allah kan gitu. kalau kita misalnya dekatkan seperti itu. Nah itu Ustaz Agus, mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan ini ya bisa memberikan inspirasi lah bahwa sesungguhnya Ramadan itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk melatih kita bagaimana kita mempunyai orientasi yang tepat. Jangan sampai kita mengorbankan dunia, mengorbankan akhirat yang sifatnya kekal, yang sifatnya selamanya untuk meraih kehidupan yang sesaat dunia kita dan beranggapan nanti akhirat ini apa di akhirat nanti aja. Enggak ada, di akhirat itu yang kita dapatkan itu hasil. Enggak ada amal lagi kan gitu. Di dunia ini amal. Kita amal di sini enggak ada kegiatan yang bisa kita ambil kecuali kita beramal. Kita beramal. Nanti dihisab di akhirat. Itu saya Agus. Luar biasa perbincangan kita hari ini sampai bermakna sekali karena benar ini masalah Ramadan ternyata banyak penjabaran yang luar biasa, apalagi kita kupas tuntas masalah sedekah dari realita di lapangan, kemudian kita hubungkan dengan ceritanya sahabat Rasulullah SAW yang ketika mereka menempatkan hartanya di jalan Allah ini tidak main, tidak hitung-hitungan, berapapun harta yang dia miliki dia akan serahkan sepenuhnya, bahkan itu hanya harapannya mana? Allah Ta'ala. Karena mereka itu memandang kayaknya kan sekalian, mereka itu memandang ini kan kehidupan ini sementara tadi. Kehidupan di dunia ini sementara. Kemudian kenikmatan yang ada di dunia ini tidak apa-apanya, tidak ada harganya sama sekali kan. Ternyata minta maminnya minta mamin ni'mati dakhalal jannah wal fawzu minan nar. Nah ini kata kuncinya kan soalnya minta mamin ni'mati dakhalal jannah minta mamin ni'mati dakhalal jannah wal fawzu minan nar. Ternyata nikmat yang paling sempurna itu adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada api neraka. Luar biasa. Oke, Ustaz Ali, terima kasih waktunya yang sudah luar biasa pada hari ini, sangat bermakna. Semoga kita semua ataupun para pemirsa yang sedang menonton pada hari ini dapat mengamalkan, bisa menjadi motivasi kita semuanya kan, bahwa segala sesuatu itu ya harus kita orientasinya benar. Jadi Ustaz Ali, terima kasih waktunya, semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.